Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Ya, kita bertemu kembali kepada saya Syarif Faisal yang akan menjelaskan mengenai chemistry atau kimia, terlebih pada kelas 10. Nah, kali ini kita akan menjelaskan mengenai reaksi redox. Redox itu kepanjangan dari reduksi dan oksidasi. Nah, jadi redox itu ada 3 konsep yang dikemukakan pada dua abad ke-19 dan abad ke-20. Yang pertama, konsep redox pada keterlibatan oksigen. Nah, yang kedua, konsep redox atas keterlibatan elektron, dan yang ketiga, konsep redox pada menggunakan bilangan oksidasi. Nah, kita akan membahas ketiga-tiganya. Nah, yang pertama ini kita akan bahas mengenai konsep redox pada keterlibatan oksigen. Nah, ini bagaimana? Nah, ini ada oksigen di sini. Nah, oksigen ini sebelum reaksi ya. Nah, dikatakan sebelum reaksi karena sebelum tanda panah. Nah, kalau dia berada sebelum tanda panah, berarti ini adalah sebelum reaksi. Nah, setelah tanda panah, ini artinya setelah reaksi. Nah, karena dia ada sebelum reaksi, jadi fungsi oksigen ini adalah untuk berikatan dengan senyawa lain, sehingga di sini Fe plus O2 membentuk Fe2O3. Nah, peristiwa ini apakah termasuk reaksi reduksi atau oksidasi? Itu yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi reaksi redox. Nah, ini jembatan ya, logam. Nah, setelah beberapa tahun mengalami proses oksidasi. Nah, ini proses oksidasi. Jadi ini tadi Fe, kemudian karena dia mengalami proses oksidasi, ini proses oksidasi. Ini proses oksidasi ya. Nah, karena dia mengalami oksidasi, dia menjadi Fe2O3. Jadi besi yang dia berwarna coklat kemerahan, ini dia adalah Fe2O3. Nah, peristiwa ini namanya korosi atau pengkaratan. Jadi dia menjadi senyawa lain yang mudah lapuk. Nah, jadi hati-hati saja kalau berjalan di jembatan seperti ini. Ini mudah lapuk. Nah, perubahan apa yang kamu amati? Yang tadi saya jelaskan. Nah, perkaratan ya, itu proses redox. Tapi lebih tepatnya itu proses oksidasi. Nah, di sini. Nah, ini juga pembakaran pita Mg ini menggunakan oksigen. Nah, jadi suatu pembakaran itu pasti ada oksigennya. Nah, karena dalam peristiwa pembakaran itu ada senyawa oksigen yang dipakai. Nah, karena salah satu hal yang dikatakan pembakaran adalah ketika ada barang yang dibakar, kemudian ada api, ada oksigen. Nah, berarti oksigennya di situ digunakan. Nah, magnesium dibakar, berarti ada reaksi antara magnesium dengan oksigen. Nah, reaksi ini menjadi MgO
Ini menjadi MgO di sini warna putih mengkilap. Nah, dia menjadi MgO, artinya ini adalah peristiwa oksidasi. Mg plus O2 ini adalah peristiwa oksidasi. Nah, kalau kita melihat di suatu persamaan, dikatakan oksidasi itu karena dia oksigennya sebelum reaksi. Kalau setelah reaksi itu reduksi. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, ini reduksi. CuO ini ada tembaga oksida direduksi dengan karbon. Nah, maksudnya adalah direduksi dengan karbon, oksigennya ini dilepaskan atau dihilangkan dari Cu-nya, dari cuprumnya. Nah, ini CuO. Nah, ini berarti di sini adalah senyawa tembaga yang berikatan dengan oksigen. Warnanya hitam bubuk itu ya. Nah, kita ingin memisahkan senyawa ini sehingga kita bisa mendapatkan senyawa tembaga, yang mana tembaga itu warnanya kuning ya. Nah, untuk memisahkan ini kita memerlukan unsur karbon, tapi dalam wujud gas. Nah, CO ini S solid, ini artinya padat ya. Nah, jadi ketika dia bereaksi dengan karbon yang berwujud gas, maka oksigen di tembaga ini yang berikatan dengan tembaga ini akan berikatan dengan karbon. Nah, jadi ini adalah senyawa tembaga yang berikatan dengan oksigen. Nah, ketika ketemu dengan karbon yang fasenya gas atau wujudnya gas, nah oksigennya ini akan berikatan dengan C menjadi karbon dioksida. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa reduksi karena oksigennya itu dilepaskan. Nah, sehingga dia menjadi tembaga. Nah, ini peristiwa reduksi. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Ini pengikatan ya. Nah, sedangkan reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Oksigennya dilepas. Nah, itu redox menurut konsep pengikatan dan pelepasan oksigen. Nah, diingat-ingat ya, kalau oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, sedangkan reduksi itu reaksi pelepasan oksigen. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke redox, tapi sifatnya itu adalah menggunakan elektron. Nah, ini pada abad ke-20. Pada abad ke-20 ada ilmuwan yang menemukan bahwa redox itu terjadi nggak hanya pada pengikatan dan pelepasan oksigen saja, tapi kalau terjadi pada juga elektron. Jadi kalau ada melepaskan elektron itu adalah oksidasi, sedangkan kalau ada pengikatan elektron itu adalah reduksi. Nah, di sini jadi reaksi redox pada konsep pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, ini oksidasi. Yang namanya oksidasi menurut konsep ini kalau dia melepaskan elektron. Nah, Na karena dia melepaskan elektron, dia menjadi ion positif. Nah, peristiwa ini dinamakan oksidasi. Ini oksidasi. Sedangkan kalau dia mengikat elektron, contohnya klorin mengikat elektron, dua elektron diikatannya menjadi Cl- menjadi ion negatif. Nah, peristiwa ini dinamakan reduksi ya, reduksi peristiwa ini. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada reaksi, beberapa reaksi. Nah, ada Cu menjadi Cl2 menjadi Cu Cl2, kemudian Mg plus Cl2 menjadi Mg Cl2,